Karena kita sebentar lagi akan menuju ke drafting phase Grand Final. Di Best of 7 series kita, di game yang pertama, di mana Geek yang akan mengambil sisi first pick terlebih dahulu. Mereka menutup dari banyak banget. Kadit. Tapi yang kebuka adalah Fanny. Dan ini dengan Fredrin fleksibel. Seperti biasa, ingat, jangan pernah biarkan Onyx berada di second pick karena elemen of surprise-nya terlalu banyak. Flexible pick bisa dibawakan oleh mereka. Momo-chan, Profesor KB, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang unik? Di mana 3 hero band pertama dari Onyx adalah data yang mereka dapatkan selama upper bracket final. Betul. Mereka tidak pernah nge-ban 3 hero ini. Tapi sekarang mereka benar-benar tutup. Karena mereka telah belajar di upper bracket grand final. Ini sebuah kunci. Respect is the key. Dan akhirnya mereka memberikan ban terhadap Airpunk. Satu kata ya, itu targetingnya yang begitu on point sih Momo. Benar, dan aku suka banget gimana dari sisi Onyx mereka masih respect dengan Paramis dari Aboy. Dia akan respect terus. Akan respect terus. Akan respect terus kecuali mereka akan bertaruh dengan cukup banyaknya hero yang power, Profesor. Ya, tapi dengan melihat Geek Farm yang mengamankan langsung menuju ke arah Ruby, ini adalah sebuah salah satu karakter permainan yang sangat-sangat beresiko dari Geek Farm. Memunculkan langsung Ruby-nya padahal kita belum melihat sama sekali identitas assassin dari kubu Onyx itu sendiri. Bisa jadi Fredrin yang akan menuju ke arah XP lane untuk Boots mainkan dan tentunya akan menjadi salah satu elemen of surprise. Dan di fase pick kali inilah jawaban itu mungkin akan kita temukan. Dan ini sangat menarik ya, Be. Karena kita melihat biasanya Ruby dari Baloy ini biasanya akan muncul di pick keempat dan juga kelima. Tapi sekarang benar-benar diprioritaskan sebagai lagi-lagi hero yang bisa mendisable pergerakan dari pemain Onyx. Mungkin kalau nantinya dari Boots yang akan memainkan Fredrin, berarti kita mungkin akan melihat sisi diver dari sang Kairi. Sisi diver aku masih belum melihat itu, tapi gimana caranya memiliki jungler yang anti sisi? Mungkin lebih ke arah sana atau bisa melawan sisi yang sangat keras. Dan satu hal lagi, secara tidak langsung God Shape atau Onyx memaksa Marky berada di tempat atau memakai hero Coldplay yang tidak nyaman. Cloud diambil, Iritel di ban bersama dengan Bruno Mimi. Nah, masalah utamanya juga sekarang kita tahu sendiri Rafaela gak cuma role-nya untuk roamer tapi bisa menjadi mid laner. Apakah nanti pick yang keempat ini akan menuju kepada Keyboy dengan Iditnya? Karena kebetulan kita belum melihat Idit. Kalau udah ada Idit, Rafaela dan juga Fredrin, akankah ada identitas nantinya last pick menuju ke arah diver yang tadi kita perbincangkan? Karena kebetulan walaupun ada Ruby, walaupun ada Akai, tapi untuk sisi powernya ini bakal dilawan semuanya dengan Purify. Iya, tapi Bruno yang akan ditutup. Melihat juga sekarang sudah mulai makin memperkecil pilihan untuk sisi god lane di tangan Marky. Ingat, Marky udah nggak bisa tuh ya namanya dikunciin. Malah dia membuktikan bahwa dia adalah kunci dari Geek Farm. Dan Lancelot akan ditutup. Permainan dive yang mungkin bisa aja dibawakan oleh Kairi. Ini langsung ditutup begitu saja. Gorn akan jatuh ke tangan Sans. Sebuah pick paling aman sebelum menuju ke arah jungler dan juga fleksibel untuk XP lanernya. Karena Yuzong terbuka, Lapu-Lapu masih ada, Terisla pun tidak di-ban. Bahkan kali ini Pakito sebagai damage dealer utama juga dari kubu sayap Geek Farm. Look yang sepertinya akan bertanggung jawab dengan backliner dari Onyx itu sendiri, Sans dengan Gordnya. Dan tentu hal ini bisa menjadi sebuah pick pertanda bahwa bisa jadi dengan Geek yang di-ban marksman-nya rata-rata. Akankah Brody muncul atau jangan-jangan the underrated gold lane Leslie sebagai counter natural dari Cloud-nya itu sendiri? Leslie kah yang akan muncul kali ini? Tapi kalau kita melihat adanya Kari yang akan diamankan untuk Onyx. Fanny kah di last pick? Ini benar-benar sangat menarik sekali dari Geek Farm karena mereka punya sisi power dari lini roamer dan junglernya. Itu udah cukup berdua, Cimomo. Iya. Jadi sisanya ini bergantung pada last pick-nya. Assassin sangat terbuka, Link ada, Fanny pun ada. Resiko yang diambil sama Kairi juga terbuka. Hanya saja kita ketahui sendiri, sebagai XP laner mungkin boots-nya agak sedikit telat untuk rotasi. Dan itu yang dicari sama Geek Farm. Look akan
datang duluan dengan Pakitonya. Yap. Sehingga setup kuantitas dari Geek Farm mungkin bisa lebih didominasi di early game. Dan itu akan menjadi tugas dari Suns. Jadi mana dia harus mulai peka dengan rotasi yang dibawakan oleh Luke nantinya. Dan kita akan melihat apakah Kairi akan membawakan Assassin-nya. Tapi Dairot Wow, yang akan Dairot. dimainkan. Apakah memang Dairot jungler? No, ini kayaknya Atau Dairot Dairot yang akan ditaruh di posisi XP lane? dan build tank seperti biasa. Classical Boots dengan Dairot. Inilah dia salah satu hero yang memiliki utility yang begitu powerful. Dan jangan lupakan bahwa ada physical defense breaker di sana. Yep. Sehingga akan sangat memudahkan Akai atau bahkan di sini kehadiran Ruby dihilangkan seketika. Ya, itu yang akan menjadi ancaman untuk Geek Farm. Tapi Onyx, apakah di Best of 7 series kali ini Sang Raja Langit tidak akan tergoyahkan? Atau Geek Farm sebagai The Giant Slayer, The King Slayer yang akan membuktikan kualitas mereka? Apapun yang terjadi, Grand Final ini akan menciptakan sejarah 3 kali secara berturut-turut atau Geek Fam menjadi The King Slayer. So, FPL Grand Final, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Game pembuka yang akan memandu kita di game yang cukup panjang, tapi Sabar dulu sepertinya karena kita tenang saudara-saudara. Itu di luar kuasa saya. Yang penting Yeah. kan kita udah seru ya, udah hype ya. holding on pause untuk Deg-degannya sekarang. serunya udah dapet kan? Dapat ya? Dapat. Tapi kalau balik lagi ke pos ya, itu kuasa yang di belakang. Ya karena balik lagi kita juga harus membiarkan para pemain berada dalam performa terbaik dan juga dalam play terbaik mereka. Yes, ini support system untuk kedua belah tim, mereka sudah siap. Ya kan, semuanya dari Onyx, bahkan dari Geek Farm. Dan kalau misalnya kita akan bahas sejarah lagi, Be, dikit. Ingat, di saat Geek Farm pernah merayakan kemenangan dan terlihat hanya ada coachnya di dalam ruangan. Iya. Tapi lihat sekarang, roda berputar. Lihat betapa banyak fans dari Geek Fam yang benar-benar menjadi the people champion. Loh, bahkan aku pernah loh dikutip dari salah satu media kita, partner media kita yang luar biasa. Yes, Itu aku sempat bilang, lihat Geek Farm, berapa season mereka menunggu untuk menuju ke playoff. Sekarang nggak cuma di playoff, mereka di Filipina nanti di M5. Gila ya. Dan representatif Indonesia. Indonesia dan Itu dia. Geek Farm. Cinderella story yang mereka udah bangun sebenarnya, yang udah mereka tulis. Hampir menjadi novel. Wow. Kalau mereka berhasil untuk setidaknya menutup cerita itu di season ini. Ya, Apakah akan ada cerita yang menarik untuk match kali ini dengan Best of 7 series? Karena tripit belum ada yang pernah untuk merasakan hal tersebut. oke. Dan dengan berhasilnya mendapatkan tiket M5, Coach Yep, Kairi, Baloy, dan juga Marky diberikan tiket gratis untuk pulang ke Filipina. Nggak salah. Benar. Yeay, luar biasa. Nggak Tapi salah. benar. Iya makanya kan aku bilang nggak salah. Benar. Cuma selain mereka mendapatkan tiket ke Filipina, ini agak cukup sentimental harusnya buat mereka. Iya, Karena gimana? Ketika M4 kemarin di Indonesia, kita direbut sama Filipina. Filipina. Dan sekarang di Filipina, harusnya ini menjadi milik Indonesia. Sekarang Indonesia. Indonesia. sekarang Indonesia dengan Harusnya. mengingat juga bagaimana histori kita di 2019 All Indonesian Grand Final. Dan Yes. aku berharap dua tim ini nantinya akan ada di panggung M5 Grand Final. Amin. Ingat, di dalam sebuah media, Luka memberikan sebuah statement. Diwakilin Mukbang Moreno untuk Mukbang PH. Bagaimana indahnya persahabatan di luar lane of done ya. Waduh, Bandung sampai Jakarta buat Kairi well. Tapi emang ya, pesona Kairi ini emang bukan kaleng-kaleng. Dan ini dia beberapa teman-teman kita juga, ada Coach Lionheart juga, mantan coach juga yang pada saat itu bersama dengan Erpang. Wow. Oke, nampaknya the head marshal kita, Brody Danang akan membawa menuju ke arah grand final. Kali ini benar-benar kita memasuki lane of down. Pergerakan yang agresif kembali dibawakan oleh Baloyski dan Keyboy tentunya sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga pergerakan yang cukup
bisa ditahan oleh Keyboy, membuat Baloski tidak bisa mampu invasi jungle ke arah jungle dari tim Onyx. Ya, early pressure yang tidak begitu terlihat untuk di 1 menit awal kita. Dengan adanya satu buah Wilderness Blessing dari Geek Farm. Dan itu akan menyingkir Aboy tapi di area turtle-nya. Tapi ternyata Baloy bakal coba diganyang. Begitu saja Kairi menangkap Baloy. Lihat dari Symphony of Skill ya. Baloy masih menahan dengan trigger disiplin dan dia memiliki. Tidak ada flicker yang dikeluarkan. Berarti tandanya di dalam tim fight turtle. Nanti mereka dalam kondisi yang sama. Ini melihat adanya retribution dari Kairi sekalipun tidak bisa membuat Baloyski menggunakan flickernya. Trigger disiplin menjadi sebuah jawaban saat ini. Efek dari fight dari Aboy yang menyelamatkan hidup sang kapten tentunya Baloyski. Di sini tidak menjadi first blood untuk Onyx di menit yang pertama. Namun Geek harusnya mereka udah mulai merasakan nih. Aura-aura dari Onyx yang mereka nggak mau terlalu memberi space terlalu banyak di early-nya. Sesuatu yang baru dari Onyx, mereka tidak langsung mengambil Fire Beetle-nya di arah top lane. 2 monster jungle yang akan memberikan 2 stack terhadap Retribution. Biasanya Onyx ambil itu duluan, tapi Onyx membuka hal tersebut agar Nile memasuki trapnya. Tapi ternyata Nile tidak mau terjebak di sana. Ya betul sekali. Dengan adanya turtle yang sudah dipegang oleh pasukan dari Onyx, Kairi. Kali ini akan mengadu dengan Nile di depan sana Keyboy. Flicker ke belakang, for defensive. Luka mempertahankan, mencoba melakukan sedikit. Turning out their backline, tapi Putsits coming up. Heavy Spirit telah dikeluarkan. Menutup Kairi dan Retribution from Nile. Menjadi satu Retribution pertama mendapatkan turtle di grand final kali ini. Out of nowhere, mereka mendapatkan Baloyski bersama dengan Keyboy dan bahkan di depan sana Kairi mencoba menangkap Aboy. 2 point kill yang tidak bisa dibendung Geek Farm yang membuat akhirnya turtle tidak terlalu berarti. Marky. Meanwhile dari top lane, blazing red from Cewek. Hampir saja mendapatkan solo pick off dari sisi Marky. Wah, hampir saja dari Marky yang menjadi kunci dari Geek Farm. Bisa ditumbangkan oleh Cewek, tapi dalam prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Wah, ini banyak banget dukungan dari Geek Farm meskipun 3 suara untuk Onyx. The People Champs memiliki 5 di hati para caster. Dan bahkan welcome to guest analyst Lavel and Wolf from Malaysia dan from Filipina. Wow, yang akhirnya pengen juga jadi saksi nih. Yes. Melihat kesuksesan tim Indonesia di MPL Indonesia season yang ke-12. Ya, karena kemarin kita sempat juga Om menjadi sebuah guest analyst di MY, Profesor. Ya. Dan ini dia kesinambungan MPL seluruh region yang mungkin akan bersatu di M Series nanti. Betul Tapi, sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan Geek Farm dalam bisa dibilang early gaming yang cukup kurang berhasil kali ini? Kayaknya untuk kurang berhasil aku agak sedikit garis bawahi lagi dan lagi Geek Farm dengan first turtle rate yang sangat tinggi. Tapi satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana Onyx dengan counternya. Oke, dan tapi Keyboy. Holy Baptism-nya berhasil mendapatkan 3, tidak ada pertukaran kali ini. Kembali dimakan dengan sangat kuat oleh para pasukan dari Geek Farm. Nile dengan Akainya bisa kita bilang salah satu power Nile. Mereka memilih untuk melepaskan Akai ketimbang ke arah Baxia. Memang kalau di early game kali ini Momochan, Baxia itu akan lebih power untuk rotasi dan juga untuk lebih ke arah farming yang sangat cepat. Ya, itu alasannya kenapa mereka tidak pernah melepas Baxia tentunya. Dan bakal ditutup terus di sisi banning phase-nya. Tapi kali ini pergerakan Keyboy tidak mau berhenti. Oke, tapi nampaknya ketika tidak ada berhentinya pergerakan dari Keyboy di depan sana membuat Nile harus menggunakan heavy spin-nya. Press forward tetap blended buat from Cewek. Memperang-perang akan mendapatkan dari Geek Farm dari backline. Langsung Amo Bandit mundur ke belakang masih bisa selamat. Flicker tapi Marky out of nowhere memaksa mendapatkan satu point kill dan retribution from Kairi. Kali ini benar-benar 1-1, tapi di balik sana mereka Luke terperangkap dan Kairi harus respect dengan damage yang diberikan oleh Luke. Itu bisa membuat dia tumbang bahkan dengan turtle yang dia dapatkan. Key to victory untuk Onyx di mana mereka harus memimoring pergerakan dari Geek Farm, Profesor KB. Ya, mirroring yang mereka jawab juga untuk early game seperti ini dengan turtle yang mereka dapatkan. Ini membuat Nile berarti harus di-engage terlebih dahulu. Ya. Apakah akan ada counter juga dari Geek Farm bahwa nantinya Nile akan bermain lebih safe, tidak terlalu terburu-buru karena lawannya adalah hero healer. Team fight dari Onyx untuk jangka panjang bagus banget. Post turtle, post lord bakal kuat. Luke. Luke still survive in the bottom lane. Lihat dua permainan yang cukup agresif di arah EXP lane. Ternyata membuat Luke masih bertahan di depan sana. Tapi di balik itu semua, mereka bakal coba melakukan invasi jungle dan pakai Momochan. Ya, invasi jungle yang sudah mulai dilakukan oleh Nile kali ini udah mulai terlihat juga di mata Keyboy. Sementara Aboy yang sudah mulai mengcopy dengan ada Mystic Gas. Dan juga ini akan disiapkan untuk team fight berikutnya dari sisi Geek Farm. Namun audience prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G 36% aja Prof untuk Geek Farm. Oke.
36% menuju ke arah Geek Farm dan masih terlalu banyak untuk Onyx. Dengan early winning condition yang mereka dapatkan, ini akan membuka potensi juga sebelum turtle yang ketiga. Satu sama, Onyx dan Geek Farm sama-sama punya turtle-nya. Untuk turtle yang ketiga, aku nggak yakin kalau seandainya akan ada 5-man rotation. Karena kebetulan sekarang Marky sudah bergerak juga menuju ke arah bottom lane. Dengan tujuan ingin memakan Boots sebelum 30 detik turtle muncul. Dan Boots sudah jadi ke arah Antiquitas, tapi... Oke, Flicker bahkan tidak mau dikeluarkan oleh seorang Baloyski kali ini yang masih ditahan. Dia tidak mau memfollowing up Boots. Aku kira kita akan melihat pergerakan pick off yang terjadi di arah bottom lane karena jujur, kalau melihat Boots yang take down di saat turtle yang bentar lagi muncul ini akan sangat berpengaruh. Tapi dibalik itu semua, Luke mencoba untuk melakukan sedikit menahan laning jauh yang mereka miliki. Karena melihat di turtle camp, mereka sudah ada Baloyski, udah ada Kairi, Aboy standby bersama dengan sosok dari Nile menangkap Kairi. Agak cukup terlalu terburu-buru heavy spin. Mereka akan bertempur tanpa adanya heavy spin. Meanwhile di arah bottom lane, Boots akan menjadi korban dan masih selamat. Di balik itu semua, Retribution dari Kairi akan bebas bersama dengan Blazing Duet from cewek. Following up double kill. Tapi out of nowhere, Nile take over turtle ketika semuanya tidak ada yang fokus karena turtle. Pertukaran 2 point kill bersama dengan Boots. Kali ini ditukar dengan adanya Retribution from Nile. Out of nowhere ketika mereka fokus ke arah team fight, tim Onyx. Mereka lupakan turtle-nya. Holy Baptism yang mengunci pergerakan dari pemain Geek Farm sehingga mereka membuat dua pemainnya ter-take down, Profesor KB. Dan bahkan bungkaman dari Marky, dia nggak bisa join team fight karena Blazing Duet. Karena ada Mystic Gust juga. Dan 3-man, satu buah gerakan dari Kairi ini terlalu mahal sih. 3 orang, dia connect energy eruption dan itu semuanya kena efek taunt. Gila sih. 3-man taunt dan tidak bisa bergerak sama sekali. Blazing Duetnya terlalu on point. Dan Keyboy lagi-lagi satu sosok dengan Holy Healing-nya yang membuat team fight dari Geek Farm nggak bisa terlalu jangka panjang. Jadi mau nggak mau harus ada eksekusi dari Geek Farm. Entah itu dengan Aboy yang mungkin akan mengcopy dari Suns dengan menggunakan satu ultimate Mystic Gust. Atau jangan-jangan dia akan mengambil Abyssal Strike agar ketika Onyx sedang berkumpul dia akan ngelakuin deal damage lebih tinggi. Oke, tapi deal damage lebih tinggi akan coba diberikan di arah top lane. Karena rotasi telah terlihat. Mereka membuat Suns dan juga kawan-kawan akan coba melakukan team fight karena Aboy mulai coba terperangkap dengan Retribution dan telah dikeluarkan. Tandanya triggernya gagal. Tapi Nile kali ini mencoba dipoking sedikit demi sedikit membuat para pasukan dari Onyx nampaknya harus lebih sadar kalau mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk team fight. Karena pertukaran 1 untuk 1 pun mereka nggak akan adil, Momo-chan. Iya, dan ingat kalau kita melihat dari in-game equipment by Dunia Game, saat ini cewek masih unggul. Hanya beberapa ratus perak memang Profesor KB dari segi item. Tapi lihat, dia sudah mulai bergerak menuju ke arah item berikutnya dibandingkan dari seorang Marky. Purify Gaming. Oke, next item kayaknya dari cewek juga sangat membutuhkan Wind of Nature ketimbang Corruption Side. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan Corruption Side, harusnya dia lebih berani untuk melakukan poking damage, main front to back. Tapi Aboy, out of nowhere ditumbangkan di area river dan pas banget sebelum Lord. Instan, jangan lupakan itu. Momo-chan juga Profesor KB. Instan dan mereka akan memiliki tim fight yang tidak cukup adil. Cewek, no Purify Gaming. Udah ke arah belakang bersama Blazing Duet yang mencoba untuk bertahan. Cewek survive. Polisi terperangkap masih ada Holy Baptism. Cewek bakal coba following up tapi di depan sana ada Nile yang mencoba untuk memaksakan mendapatkan Retribution-nya. Bertahan seorang diri dan akhirnya di following up oleh seorang Luke. Tapi nampaknya ini tidak cukup adil. Mereka mendomakan Nile. Retribution jadi free di tangan Kairi, Momo-chan. Berusaha untuk mengambil Lord yang tadi awalnya sebenarnya udah di setup dengan sangat-sangat baik oleh Onyx sendiri, Prof. Tapi Geek Farm sepertinya mereka tidak memprediksikan kalau cewek tidak tumbang sama sekali. Iya, itu adalah miscalculate damage. Karena di belakangnya masih ada Holy Healing dari Keyboy. Dan Keyboy tiba-tiba langsung dengan beraninya memfollow up bagaimana Blazing Duet tersebut terjadi. Boots juga targetingnya bener-bener on point banget. Nile dipaksa untuk heavy spin. Jadi mau nggak mau ketika heavy spinnya sudah cooldown, Kairi dengan sangat percaya diri dia lepasin Lordnya, dia targetkan Nile-nya. Dan Guardian Helmet membuat Kairi makin lebih sustain di depan. Demon Hunter Sword secepat mungkin harus didapatkan lagi Marky. Dan kiting dari cewek sih itu benar-benar gila banget. Dia tahu dia di-aim oleh dua pemain dari Geek Farm. Dan ketika eksekusinya gagal, dia kembali lagi. Dia tahu Keyboy pun tidak tumbang. Ketika ada pertukaran Lord yang pengen didapatkan sama Geek Farm, dipatahkan begitu saja oleh cewek tadi. Benar-benar nih kelihatan Geek Farm mereka mau coba untuk ngelakuin counter setup yang bakal dibikin sama Onyx di beberapa objektif yang penting.
Tapi itu benar-benar dipatahkan kembali sama Onyx. Oh, bukan hanya itu yang dipatahkan, tapi mereka juga mematahkan laning jauh dari Geek Farm. Nggak ada split push power, Luke tertik down kali ini bahkan. Kimo depan sana, bahkan coba membalaskan kanan dan ada Holy Batistam. Masih selamat lah FD Eruption from Kyrie. Membuat Paloski tertahan. Flickernya telah digunakan, tapi nampaknya tidak terlalu jauh dan tidak cukup untuk kabur dari sengatan seorang Kyrie. Iya, wow, dan sekarang Onyx mereka tidak mengendorkan tempo permainan mereka sama sekali, Prof. Dan bahkan mereka libas semua inner dan juga outer di area mid dan juga di area Ya, atas. win of nature dari cewek, tentu dia bakal ditinggalkan sendirian di laning jauh. Karena ini keuntungan dari Onyx, mereka punya Cloud, mereka punya split push, winning condition yang bertambah lagi dari Onyx. Dengan 4.584 gold earn dari Lord yang pertama tadi. Lord yang begitu mahal dan mereka tidak memenangkan match up di area bottom lane-nya. Sekarang dengan 6.000 gold lead dari Onyx, membuat cewek walaupun sendirian di top lane gak bakal bisa diganking dengan mudah. Purify ready, win of nature ready, dan BMI selalu di-manage sama cewek. Calvin Winata yang tidak pernah ragu-ragu untuk split push-nya. Lihat, seberani itu dia. Karena di belakangnya selalu ada Keyboy, dia percaya dengan Favor, dia percaya dengan Flask of the Oasis, item dari Rafaela. Padahal awalnya kita ketika melihat draft ya dari sisi Geek Farm, kita cukup khawatir dengan rotasi yang bisa dibawakan sama Luke. Pemotongan dari sisi arah blind spot yang mungkin tidak diduga-duga sama Onyx, ini bakal jadi masalah. Tapi ketika Boot dengan Dairotnya datang, ternyata malah menjadi bencana untuk Geek Farm. Aku melihatnya malah Sunsnya tidak terdeteksi sama sekali karena ini dia. Sebuah play yang mungkin Geek Farm cari tapi mereka tidak menemukan siapapun di lane jauh ketika 5 detik sebelum Lord. Mungkin akan ada re-engage dari Onyx. Tapi Geek Farm memiliki posisi yang bagus banget di belakang sana. Oke, insting Baloyski nampaknya tidak berhasil tapi terdeteksi pergerakan oleh Suns. Informasi yang cukup berarti untuk para pasukan Onyx lainnya ketika mereka mendeteksi pergerakan dari pasukan Geek di depan sana. Bahkan Suns tidak melakukan Purify. Kyrie memancing team fight. Kembali terjadi di sana, Baloyski akan coba dipaksa. Masih ada satu damage dari Mystikas Kamehameha. Membuat para pasukan dari Onyx menumbangkan Baloyski. No power of crowd control. Ini dimiliki dari Geek Farm. Blazing Red from cewek. Menghindari Luka. Damage yang sangat besar diberikan. Almost men-take down 12 dan bahkan Suns outplay with Flicker. Membuat Geek Farm harus merelakan Lord kedua di tangan Onyx. Wow, pergerakan yang tidak diduga-duga, Profesor, dari Onyx ternyata membuat Geek Farm mereka mendapatkan celahnya. Yes, dia pakai satu konsep. Mungkin ini adalah respect terhadap Nile. Kyrie memilih untuk team fight ketimbang adu retribution. Ya ini dia sebuah jawaban dari Onyx. Mereka melakukan mirror, mereka mau team fightnya terlebih dahulu. Dan cewek ketika dia sudah melihat Aboy melakukan dash, dia langsung dengan berani ke depan. Baloyski! I'm offended with flickernya. Berhasil mendapatkan satu point kill. Dengan ada damage dari Marquis, dengan instant pick off yang terjadi. Mereka membuat Onyx berada di power yang tidak maksimal. Wow, bahkan kalau tadi aku bisa bilang, tambahkan dengan statement yang barusan Ranger Mas bilang, gak cuma Nile yang di-respect, tapi Baloy dengan I'm offended ya. Oke, tapi depan sana nampaknya para pasukan dari Onyx. Mereka dengan power yang tidak maksimal pun masih memaksa team fight di depan sana. Berhasil mendapatkan satu point kill Baloyski. Nile. Tapi Nile terdeteksi. Heavy spinnya for nothing. Hanya ada Suns dan masih bisa selamat. Luka terperangkap dengan ada energi rasi dan blazing red from cewek. Berhasil mendapatkan satu point kill. Marquis tersiksa. Backline-nya diserang. Luke mencoba untuk selamat. And Luke, can't you do it? Luke still survive. Tapi tidak terlalu lama. Tidak ada jalan pulang. Nowhere to run. Dan bahkan Nile tidak mampu untuk berbuat banyak. Super Minion sudah kembali masuk. Oke, Apres Sword-nya berhasil melakukan satu point kill. Fokus ke arah Best Turret. Gak lihat apapun yang terjadi. Marquis depan sana masih seorang diri. Tadi menemani Best Turret. Mulai masuk dan Onyx kali ini berhasil melakukan team fight kembali agar memastikan mereka di game pertama dalam 15 menit. Onyx take the game 1. Permainan yang begitu flawless dari Onyx membuat Geek Farm tidak bisa membaca pergerakan yang akan dibawakan oleh Onyx. Kita melihat Ini mirror yang terlalu jelas banget dilakukan sama Onyx. Mereka membiarkan Fire Beetle-nya terbuka dengan tujuan agar Nile bisa hadir. Karena dia udah tahu kalau Nile selesai dengan buff yang pertama pasti bakal langsung berjalan menuju kepada Fire Beetle. Tapi siapa sangka kalau ternyata Onyx memberikan jebakan landak di sana agar terbuka untuk Nile jump in. Dan Nile sadar kalau dia nggak boleh masuk terlalu dalam. Sehingga
Walaupun turtle pertama diamankan oleh Geek Farm, tidak menutup kemungkinan kalau ternyata Onyx sudah tahu persis bahwa yang dicari oleh teman-teman Geek adalah ketika team fight-nya dipaksa di area dari Pit Turtle dan Pit Lord. Anyway, siapa juga yang menyangka bahwa di sini Lord-nya ternyata ditumbangkan setelah team fight. Bukan ketika setup-nya sudah matang. Onyx seolah berevolusi gameplaynya. Yang biasanya mereka kalau udah setup matang mereka langsung eksekusi. Sekarang mereka enggak. Setup dulu, ulur waktu. Mereka makan dan patahkan setup dari Geek baru mereka selesaikan Lord-nya. Malah B, aku merasa mereka sempat belajar dengan pergerakan Geek yang sama ketika Baloi ngebawain Ruby-nya dengan flicker menangkap ke